Kalau libur saya kabari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hamma min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita, menambah ibadah kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan andai kata saudara kita yang belum hadir, andai kata ada masalah, semoga Allah mudahkan. Amin. Andai kata ada urusan, ya semoga Allah mudahkan juga ya. Andai kata ada sakit, semoga Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana awal kita sebelum majelis ini, kita membaca zikir atau al-ma'thurat ya. Kita ingat kembali makna dari al-ma'thurat itu adalah merupakan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi manfaat zikir al-ma'thurat yang kita baca itu yang pertama, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim ya, yang artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk ya. Yang kita umum baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa di waktu pagi mengatakan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, maka akan dibebaskan dari gangguan setan hingga sore. Jadi ketika kita membaca pagi akan dibebaskan dari gangguan setan hingga sore ya. Kemudian selanjutnya adalah surah Al-Fatihah ya, sebagaimana yang sudah kita baca ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil atau Furqan yang sebanding dengan Al-Fatihah. Sesungguhnya ia merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang dianugerahkan kepadaku, itu kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan ia mengatakan hadis hasan sahih ya. Jadi Al-Fatihah itu merupakan surah yang sering kita baca, baik itu untuk pengobatan ya, kemudian ketika kita sholat ya. Jadi tidak apa-apa panjenengan mau ngobati orang, pegang tangan, pegang yang sakit, baca Al-Fatihah diulang-ulang, tidak masalah, dan itu bagus juga ya. Misalnya kita ayat yang lain belum hafal ya. Jadi ada peruqyah itu juga yang ketika meruqyah Fatihah terus yang dibaca ya. Apa tidak reaksi ya, insya Allah reaksi. Apa tidak bermanfaat, insya Allah banyak manfaatnya ya. Begitu juga bisa dibacakan di air ya, surat Al-Fatihah, kemudian diminum sendiri atau diminum keluarganya juga tidak masalah ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah surah Al-Baqarah yang sering kita baca, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya ya. Kita lihat diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Hakim dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat ya, 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah yaitu tadi Alif Lam Mim tadi dan seterusnya, ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya serta ayat-ayat terakhir dari Al-Baqarah tersebut, maka rumahnya tidak akan dimasuki setan sampai pagi hari ya. Jadi baca Al-Baqarah tadi Alif Lam Mim ya, kemudian apa lagi ayat kursi ya, dan 2 ayat sesudahnya, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh setan sampai pagi hari. Dan memang surah Al-Baqarah ini kata Rasulullah juga untuk mengusir gangguan setan, sihir apa dalam rumah ya. Baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? Terakhir. Ya, itu kurang lebih berapa juz Al-Baqarah? Ya, 3 juz kurang. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Dari Al-Qasim bin Abdurrahman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa asma Allah yang agung itu ada 3 surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Al-Qasim berkata, kemudian aku mencarinya maka aku mendapatkan pada surat Al-Baqarah adalah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian pada surah Al-Imran adalah Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan pada surat Thaha adalah ayat wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan barang siapa di waktu pagi atau sore membaca hasbiyallah, ya, ini hasbiyallah ini ada dalam surat At-Taubah ayat 129, ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini sebanyak 7 kali bacanya, maka Allah akan mencukupi apa yang diinginkan dari perkara dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi kelihatannya sepele, tapi Allah berikan pahala yang sangat banyak sekali. Ini hadis riwayat Ibnu Sunni dan Ibnul Asakil secara marfu. Kemudian selanjutnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa pada waktu pagi dan sore membaca Qul id'ullaha aw id'ur rahman sampai akhir ayat, maka hatinya tidak akan mati pada hari dan malam itu. Ya, jadi yang sering kita baca yaitu apa? Qul id'ullaha aw id'ur rahman, ya. Jadi maka hatinya tidak akan mati pada pagi hari sampai malam itu, ya, itu seperti itu. Pada hari dan malam itu maksudnya. Kemudian selanjutnya dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi dari ayahnya berkata, pada suatu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami agar membaca afa hasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, ya. Kami pun membacanya maka kami berhasil memperoleh kemenangan dan keselamatan. Ya, ini doa ketika perang, ketika mau perang baca itu. Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, ya. Andai kata kita pun mau menghadapi seorang dan ada rasa takut, ya baca ini. Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan dilakukan oleh para sahabat ketika dikasih tahu oleh Rasulullah, dan alhamdulillah memperoleh kemenangan. Kemudian selanjutnya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa ketika pagi membaca subhanallahi hina, ya, subhanallahi hina tumsuna, ya, dan seterusnya, maka ia akan menemukan apa-apa yang hilang pada hari itu, ya. Dan barang siapa membacanya pada sore hari, akan ia menemukan apa yang hilang pada malam. Apalagi kita, mohon maaf, sudah usia semakin berkurang usia, namanya lupa itu semakin banyak nih. Ya. Lupa naruh HP, lupa naruh uang, lupa naruh kontak, ya, itu sangat banyak sekali. Makanya dianjurkan kita membaca ini dalam surat ini, ya, membaca subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Hamim, yaitu dalam surah Al-Mu'min sampai ilaihil masir dan ayat kursi, maka ia akan dipelihara oleh kedua ayat tadi sampai sore. Dan barang siapa membacanya pada sore hari, maka kedua ayat itu akan menjaganya sampai pagi hari. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Sunni dan Al-Maruzi, ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat-ayat akhir surat Al-Hasyr, ya,
surat Al-Hasyr yang terakhir, pada waktu malam atau siang maka akan menjamin baginya surga. Masya Allah. Jadi ternyata apa yang kita baca ini, surat ini banyak faedah dan pahalanya, masih belum selesai semuanya, insya Allah berlanjut ya. Jadi monggo kita bersama-sama mengamalkan baik di sini maupun di rumah kita masing-masing. Jika ada yang belum punya mungkin bisa, masih ada stoknya nih. Iya. Ada, insya Allah. Pokoknya diamalkan, insya Allah banyak manfaatnya. Bisa difotokopikan, diberikan kepada yang lain pun, kita pun juga mendapat banyak manfaatnya. Jadi kita beramal baik itu banyak jalannya sebenarnya ya. Dengan fotokopi menyebarkan, insya Allah banyak pahalanya. Ya. Terus ketika kita berpikiran, diamalkan apa enggak ya? Nggak usah berpikiran gitu. Yang penting kita memberikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi diamalkan, insya Allah pahalanya pun akan semakin banyak. Insya Allah itu yang anak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.